sebetulnya secara kepns sih sejak tahun 2006 saya diangkat jadi CPNS waktu itu. Makan aja, ambil aja. Saya petik dari depan tadi. Sebelum itu, sebelum diangkat sebagai CPNS, sebelumnya dari tahun 2000 sampai tahun 2005 atau 2006 akhir, saya istilahnya menjadi tenaga penanganan pendidikan khusus di sebuah biro psikologi di Kota Bandung, namanya Biro Psikologi Swaparinama. Jadi kalau Bapak Ibu, nggak ada Bapak ya, Bapaknya cuma saya sendiri nih. Kalau Ibu sekalian jalan-jalan ke Bandung, di daerah Simpang Dago itu di situ ada Biro Psikologi Swaparinama namanya. Nah di situ sejak saya kuliah di semester akhir sudah mulai bekerja di situ. Nah, latar belakang pendidikan saya kuliah S1 di UPI, dulu IKIP, S1 di IKIP, jurusan pendidikan luar biasa, S2 juga tentang pendidikan luar biasa, sama dengan Ibu Mita, S2-nya di UPI juga, di pendidikan kebutuhan khusus. Nah, sekarang lanjut di Nanjing Normal University, Tiongkok. Nah, kebetulan karena COVID-19 sedang mewabah, jadi disuruh pulang dulu, Bu. Disuruh jadi kuliahnya online, jadi PJJ. Baik, tidak panjang lebar. Boleh nanti kalau berjumpa, boleh sebut saja. Kalau berjumpa dengan saya, sebut saja Pak Iim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya akan manfaatkan untuk berbagi tentang beberapa strategi pembelajaran yang coba saya rangkum, yang sebetulnya ini kolaborasi saya dengan beberapa kawan dari Kanada, dari Indonesia, kemudian dari Cina. Kita explore. Jadi kita himpun berbagai strategi pembelajaran yang ada di beberapa benua yang ada di dunia ini. Sebetulnya kalau dikelompokkan seperti apa sih strategi pembelajaran dalam setting inklusif itu? Ada hal yang menarik yang muncul. Ternyata setting pembelajaran inklusif itu bisa berjalan. Yang penting berjalan aja dulu ya. Itu ternyata satu hal, yaitu berbasis budaya sesuai di mana pembelajaran itu berlangsung. Nah, ini sangat menarik sekali kajian. Namun itu mungkin nanti di lain kesempatan kita gali itu. Kemudian hal yang menarik lagi adalah ada banyak hal praktek-praktek baik yang mungkin bisa kita amati, kemudian kita tiru, dan kemudian modifikasi. Oleh siapapun, oleh lembaga pendidikan apapun saya pikir bisa, dan di negara manapun. Hingga barangkali disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, disesuaikan dengan anak didik kita, atau disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus yang memang masuk dalam setting pendidikan inklusif. Baik, selanjutnya. Ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah motivasi lainnya bahwa ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian yang berkecimpung dalam konteks layanan pendidikan inklusif ini sudah pada jalurnya, sudah pada tren kekinian dan tren masa yang akan datang. Jadi tidak usah khawatir kalau kita fokus, kalau kita terus berada pada jalur ini, sesungguhnya kita sudah melakukan
apa yang diinginkan oleh masyarakat dunia secara keseluruhan. Karena ke depan pendidikan itu tidak ada lagi sekat sesungguhnya bahwa mana yang disabilitas, mana yang tidak disabilitas, tetapi semuanya memandangnya adalah sesama makhluk hidup, sesama manusia. Jadi tren ke depan akan seperti itu. Jadi berbahagialah yang sekarang saat ini sudah mulai merintis konsep-konsep seperti itu, sesungguhnya sudah pada jalurnya, sudah pada track-nya, atau kata orang sana on the track lah, sudah on the track kepada pendidikan kekinian dan pendidikan di masa yang akan datang. Secanggih apapun pendidikan, secanggih apapun dunia dia di depan, nanti teknologi secanggih apapun, pendidikan inklusif ini tidak akan hilang. Berbahagialah seperti itu. Ini tercermin dari SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi ada tujuan pembangunan yang berkelanjutan, itu ada kurang lebih 17 tujuan, 169 target. Ada satu butir yang menarik, yaitu butir ke-8, di situ menjamin pendidikan inklusif, dan berkeadilan. Nah, ini butir ini. Dan butir ini akan tetap dipertahankan nanti kepada target-target selanjutnya. Jadi semoga sedikit memotivasi ya, yang sudah berjuang di jalur pendidikan inklusif ini, Bapak Ibu, jangan menyerah, terus lanjutkan. Berikutnya, lalu bagaimana di Indonesia menghadapi tren kekinian dan tren masa depan itu? Indonesia pun tidak mau tertinggal tentunya, karena Indonesia masuk ke dalam konsep SDGs. Meskipun memang secara juridis formalnya pendidikan inklusif di kita ditandai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi secara formal hukum, kita mulai penyelenggaraan pendidikan inklusif itu tahun 2003, Bapak Ibu sekalian. Sementara negara-negara lain itu sejak tahun di luar negara ASEAN aja ya, itu sejak tahun 80, tahun 80 itu sudah memulainya. Nah sekarang 2003 dikurangi tahun 80 udah berapa kesenjangannya gitu ya, ketertinggalannya gitu, udah sekian puluh tahun. Nah, di negeri tempat saya belajar itu mereka tahun 86 sudah mulai bergerak gitu, melaksanakan pendidikan inklusif. Ini tahun 2003, sekarang kita di tahun 2020. Berarti sudah 17 tahun nih undang-undang berjalan. Lalu bagaimana? Sudah dievaluasikah pendidikan inklusif di negeri kita? Nah, jawabannya belum. Belum ada yang melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang implementasi pendidikan inklusif di negara kita. Apalagi sampai detail kepada strategi pembelajarannya. Mana sih strategi pembelajaran di setting inklusif yang cocok untuk di Indonesia? Belum bisa dijawab sampai dengan hari ini. Lalu bagaimana dengan negara-negara di benua Eropa, di Australia, di Amerika? Apakah mereka sudah melakukan itu? Apakah mereka sudah melakukan evaluasi itu? Jawabannya ya. Mereka sudah secara periodik memiliki evaluasi-evaluasi tahunan tentang penyelenggaraan, terutama tentang strategi-strategi mana yang efektif. Bahkan mereka tidak bicara lagi strategi pembelajaran yang efektif dalam pendidikan inklusif, tetapi yang dibicarakan adalah inovasi. Bagaimana melakukan inovasi terus setiap tahunnya. Ini yang menarik. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tinggalkan saja? Ya, tidak. Jadi tugas kita sebetulnya berat juga sebetulnya, tetapi harus kita lakukan. Meskipun harus secara simultan, artinya berbarengan. Di satu sisi kita masih mencari strategi yang efektif, di sisi lain kita dituntut berinovasi untuk mengejar ketertinggalan ini. Selain mengejar ketertinggalan juga
memperbaiki atau menata carut-marutnya sistem pendidikan yang ada di kita, yang ada di Indonesia. PR-nya luar biasa. Tapi intinya, Indonesia pun tidak mau tertinggal dengan konsep kekinian dan konsep pendidikan di masa depan. Cuma PR-nya banyak. Gitu. Namun Bapak Ibu sekalian harus berbahagia karena sudah on the track. Sudah on the track. Tinggal bagaimana meningkatkan kompetensi kita, mengasah kemampuan kita untuk memberikan layanan-layanan terbaik. Berikutnya, nah, ketika pendidikan inklusif ini kita implementasikan, khususnya di Indonesia, ada terjadinya suatu implikasi. Ada implikasi pendidikan inklusif pada satuan pendidikan, baik itu satuan pendidikan sekolah prasekolah, TK, PAUD seperti itu, maupun itu untuk SD, SMP atau SMA bahkan SMK. Bahkan ada implikasi juga sebetulnya kepada pendidikan tinggi atau universitas. Namun fokus kita Indonesia masih berkutat di satuan pendidikan sekolah dasar. Masih banyak sebetulnya hal yang belum disentuh, tetapi fokus kita sekarang ini di sini, di implikasi pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sekolah dasar. Implikasinya itu ternyata ya bercabang-cabang. Cuma implikasi umumnya secara umum seperti ini. Berimplikasi kepada kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah harus responsif, harus punya paradigma inklusif. Jadi, kan yang namanya kepala sekolah, itu kan jabatan sementara sesungguhnya. Baik secara jabatan secara individual maupun secara kelembagaan. Dia seorang kepala sekolah di SDX. Tentunya ada masa periodisasinya kan, tidak selamanya dia di situ. Jadi kepala sekolah ini kenapa harus punya paradigma inklusif? Ketika dia ditugaskan dimanapun akan membawa itu. Kalau dia sudah paham tentang inklusif, maka ketika dia ditugaskan di sekolah manapun sudah siap untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Jadi ada implikasi terhadap manajerial, tata kelola, dan sebagainya. Kemudian berimbas juga tentunya kepada guru, baik itu guru reguler, sekolah-sekolah reguler, sekolah-sekolah umum, maupun guru pendidikan khusus, baik itu dia sebagai guru SLB ataupun dia sebagai guru pendamping di sekolah reguler. Nah, untuk guru, implikasinya ada lagi, yaitu untuk tata kelola pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bahkan implikasi ini pun berpengaruh atau berdampak kepada dinas pendidikan. Nah, ini yang menarik dan menjadi salah satu kenapa pendidikan inklusif kita ada sebuah kritikan. Kok dari tahun ke tahun programnya sosialisasi aja, kapan implementasinya gitu? Ya karena sistem pemerintahan di kita itu sistemnya lebih banyak berkaitan dengan hal-hal politis praktis. Biasa saja pejabat struktural hari ini yang mendapat sosialisasi pendidikan inklusif, kemudian bisa jadi bulan depan dia dipindah, dimutasi oleh orang baru. Yang tadinya kepala dinas pendidikan paham tentang pendidikan inklusif, diganti oleh kepala dinas yang baru, dia tidak mengerti. Sehingga butuh sosialisasi lagi, butuh pemahaman lagi dari awal. Makanya tidak heran kalau sekarang salah satunya di kota Bekasi atau di kota-kota lain, kabupaten kota lain, menghadapi hal yang sama. Para pejabatnya tidak paham, akhirnya dari nol lagi. Nah, implikasi terhadap manajerial birokrasi seperti itu. Jadi akhirnya kepada tata kebijakan dan keberlangsungan program pun bisa jadi hilang. Minimal berubah begitu. Tahun ini Dinas Pendidikan menerbitkan misalnya ada 100 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Tapi kemudian tahun berikutnya karena kepala dinasnya ganti, dari 100 itu berubah. Bukannya bertambah malah berkurang misalnya.
Nah, ini jadi persoalan. Nah, Bapak Ibu, itulah keunikan lah, mungkin ya, keunikan implementasi pendidikan inklusif yang ada di negara kita. Ya, dan tidak hanya terjadi di Bekasi, hampir terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jangan bicara Indonesia Timur, Papua, Maluku, Sulawesi. Di Jawa Barat saja masih seperti ini. Bisa kebayangkan di Indonesia Timur seperti apa begitu. Ya, beginilah. Ini PR kita. PR kita, PR berat, tapi ya kalau belajar dari Agim ya kita mulai dari diri kita sendiri saja dulu. Dari hal-hal yang sederhana, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Hal seperti ini yang kita lakukan, sosialisasi seperti ini, hal yang positif yang perlu dipertahankan. Saya berharap RSI Kota Bekasi terus secara kontinu, reguler, terjadwal melaksanakan forum-forum seperti ini. Entah itu online ataupun offline, bertemu, minimal case conference, berbagi pengalaman penanganan satu kasus lah, entah itu kasus manajerial, entah itu kasus terhadap penanganan pembelajaran sendiri dan apapun. Karena kalau tidak ada, maka akan menumpukan asa, menumpukan harapan, menumpukan kompetensi kita. Nah, itu harus diasah. Baik, dari implikasi ini kita lanjut. Nah, dari implikasi ini tadi kan ada implikasi terhadap guru ya, terhadap guru. Saya tidak akan bicara implikasi tentang kepala sekolah, tentang kepala dinas, atau para birokrat, tapi kita hari ini fokus kepada implikasi terhadap guru, baik itu guru reguler maupun guru pendidikan khusus. Cuma itu pun juga masih terlalu luas, makanya saya persempit saja. Implikasi strategi pembelajaran yang mungkin bisa kita share, kita bagi pada sahabat-sahabat sekalian, guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah umum, di SD, mungkin di TK, ataupun di SMP, ataupun di SMA. Nah, di awal saya sampaikan bahwa eksplorasi strategi ini merupakan hasil hasil kalibrasi ide lah, hasil kalibrasi ide antara beberapa kawan dari beberapa negara, ada yang dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika. Kalau dikelompokkan secara umum, strategi yang dilakukan oleh guru-guru kita di sekolah, terutama di sekolah dasar, itu dikelompokkan ada 3 bagian. Strategi yang sifatnya konvensional, kemudian ada yang bersifat pragmatis, kemudian ada yang bersifat konstruktif atau progresif. Nah, kami tidak berani mengatakan ada yang bersifat ideal. Karena tidak ada satupun sekolah di dunia ini atau di negara manapun yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif secara ideal. Pendidikan inklusif secara ideal itu nanti, bukan di dunia ini. Mungkin menjelang kehidupan kita di akhir hayat nanti. Atau kata Pak Profesor Munawir itu, pendidikan inklusif yang ideal itu nanti di surga katanya. Jadi di dunia ini belum ada, Bapak. Jadi kalau ada strategi ideal seperti apa sih? Belum ada. Tetapi yang mendekati ideal ada, yaitu yang progresif ini. Baik, coba kita jelaskan satu persatu strategi ini, mungkin bisa menjadi inspirasi ide nantinya. Nah, strategi konvensional, Ibu Bapak sekalian, kalau jalan-jalan ke daerah pinggiran ya, kalau Bekasi mungkin perbatasan antara Bekasi kota dengan kabupaten atau di pinggiran lah ya. Nah, terutama yang di desa-desa, di pegunungan, di sana itu kebanyakan melakukan strategi konvensional ini. Apakah ini salah? Bukan salah dan benar. Jadi tadi persoalannya apakah ini efektif atau tidak. Jadi bukan salah dan benar. Kenapa
kenapa ada strategi ini muncul? Karena keadaannya memaksa ini. Kalau kita baca bukunya Profesor Merriam tentang pendidikan inklusif ketika sedikit sumber, maka lakukan saja. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mensukseskan pendidikan inklusif, lakukan saja. Tidak usah berpikir, wah ini masih konvensional, oh ini tidak efektif. Tidak, lakukan saja. Berikan layanan pendidikan. Karena layanan pendidikan buat anak-anak itu adalah hak mereka. Berikan haknya. Kewajiban kita memberikan hak itu, kewajiban kita melayaninya. Jadi, kalau jalan-jalan ke desa-desa sana, di pegunungan, pinggir pantai, akan menemukan strategi ini. Ketika ada anak berkebutuhan khusus datang ke sekolah itu, kemudian diterima begitu saja. Nggak di tes apapun, nggak di assessment, nggak di screening. Paling ditanya nama, alamat, bapaknya siapa, tanggal lahir, selesai. Masuk kelas 1 lah, belajar dulu bareng bersama anak lain. Bagaimana pembelajarannya, strateginya? Ya sama aja dengan anak-anak yang lain. Tumpuk aja di situ. Bagaimana kenaikan kelasnya, ulangannya, akhir semester bagaimana? Nah, khusus untuk anak-anak ini, anak berkebutuhan khusus yang satu kelas di kelas reguler bersama anak yang pada umumnya, penilaian jadi subjektif. Kenapa? Atas dasar kasihan. Itu yang muncul. Jadi karena kasihan, akhirnya ya sudah, nggak apa-apalah dapat nilai itu juga. Yang penting datang, duduk di sekolah, di kelas, mengikuti pelajaran sampai pulang, selesai. Terus kelas 1 ke kelas 2 naik, kelas 3 naik. Apalagi kan konsepnya kita ke pendidikan khusus kan apa istilahnya bahasa Inggrisnya itu no child left behind. Tidak boleh ada anak yang tertinggal. Jadi ya naik kelas terseret-seret. Akhirnya ketika di kelas 6 bagaimana ujiannya? Ya tadi subjektif. Akhirnya banyak yang putus di tengah jalan, maksudnya putus sekolah, tidak lanjut karena tidak nyaman, dibully lah. Kemudian anaknya itu sendiri akhirnya rendah diri karena merasa tidak mampu. Bahkan secara ekonomi bisa jadi anak itu kalau harus bayar PSPP dia sanggup. Tetapi karena ada hal-hal psikologis yang menyebabkan anak itu menjadi down, jadi ngedrop, akhirnya tidak mau lanjut sekolah. Ketika lanjut ke SMP juga jadi bingung. Karena sistem pendidikan kita kan terputus. Dari kelas 6 itu lanjut ya. Ada tidak nyambung, terputus. Kalau di negara lain dari kelas 6 SD ke SMP itu istilahnya bukan lulus, tetapi naik kelas ke kelas 7. Meskipun secara konsep, secara fisik di kita kan sudah diganti istilahnya SMP kelas 1 itu bukan SMP kelas 1 tapi kelas 7. Cuma implementasinya baru pada perubahan istilah saja, belum kepada filosofis yang mendasar. Ya, ini pun menjadi kontradiktif dengan implementasi pendidikan inklusif di negara kita. Jadi ketika kelas 6 ya sudah, akhirnya bingung ke SMP mana dengan kemampuan seadanya ya ke SMP negeri tidak diterima, kemudian ke SMP swasta jauh atau misalnya biayanya mahal. Nah ini pun juga masalah biaya juga jadi menarik di kita. Kalau di negara lain sekolah negeri itu buat warga negara yang memang menengah ke bawah, yang mampu didorong untuk sekolah di sekolah swasta. Gitu. Nah, kalau di negara kita belum seperti itu. Nah, di Tiongkok sendiri sekolah itu semua milik pemerintah. Semua itu tuh negeri. Yang swasta itu hanya milik asing saja. Jadi semua anak akhirnya punya kesempatan yang sama. Ya udah, kembali lagi. Ini strategi konvensional apakah salah atau benar, bukan persoalan salah dan benar, tetapi faktanya ini terjadi, hanya tidak efektif. Begitu saja.
Pak, apakah saya boleh melakukan ini? Silahkan. Lakukan saja. Kalau memang baru ini bisa dilakukan, lakukan saja. Nah, karena dengan menerima anak-anak spesial ini di kelas kita, ini sebuah langkah yang luar biasa. Lebih baik daripada sekolah yang menolak atau tidak menerima anak ini. Ini lebih baik levelnya daripada yang menolak, begitu. Masih untung dia mau menerima lah, gitu ya. Nah, karena butuh kekuatan dan konsistensi. Ya. Tidak mudah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tidak mudah menerima anak ini di kelas reguler. Baik, selanjutnya. Nah, ada selanjutnya strategi pragmatis. Jadi, yang membedakan dari yang konvensional, mulai di sini ada screening. Jadi, mulai ada pemilahan, disaring gitu ya, dipilah. Nah, cuma yang dia terima, yang dia pilih, kemudian dia ambil, itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang tergolong pada level kecacatannya ringan. Ini terjadi di negara kita, ada. Di negara lain pun ada. Gitu. Jadi dia menyelenggarakan layanan di kelas reguler, tetapi melalui proses screening dulu. Jadi mereka hanya menerima anak-anak yang tergolong pada level ringan. Yang berat kemana? Mereka recommended, mereka refer ke sekolah khusus. Kemudian setelah screening, yang ringan-ringan ini, masuklah ke kelas reguler. Nah, kemudian setelah masuk ke kelas reguler, mereka bikin sistem. Di sekolahnya ada kelas khusus atau ruang sumber. Di mana di kelas reguler itu anak ABK ini mengalami hambatan, maka ditarik dari kelas itu masuk ke ruang khusus atau ke ruang sumber. Di ruang sumber sudah ada guru yang khusus. Istilah kita mungkin GPK, yang menangani anak itu. Sudah ada guru pendamping yang siap menangani. Karena anak ini secara akademik sulit misalnya mengikuti. Jadi ketika ada pelajaran yang sifatnya akademik dan dia sulit mengikuti, ya tarik ke kelas sumber. Ketika pelajaran olahraga, seni, dia kembalikan ke kelas reguler. Selain itu, mereka pun menyediakan sistem dukungan, tetapi sifatnya temporer. Sesekali kerjasama dengan psikolog, sesekali kerjasama dengan resource center. Jadi tidak tersistem, hanya butuhnya saja. Nah, pembelajaran seperti apa? Sama aja dengan anak lain. Ketika ada hal-hal yang khusus, baru tarik ke kelas ruang sumber tadi. Penilaiannya kadang subjektif, kadang objektif. Dan biasanya sistem pragmatis ini ada, berjalan, berbasis proyek. Biasanya kalau ada proyek, ada bantuan pendidikan inklusif, rame-rame sekolah mendaftarkan diri, mendata, menjaring, ada anaknya begini. Dapatlah bantuan. Habis bantuan, uang nggak ada lagi. Dengan alasan tidak ada yang daftar, atau misalnya tidak ada aturannya dan sebagainya. Apakah ini ada? Ada. Kalau Bapak Ibu berjalan-jalan, itu ada tuh, akan ketemu ya seperti ini. Lalu apakah ini kita tuntut ke meja hijau misalnya? Tidak. Justru harus kita kita advokasi istilahnya. Kita advokasi, kita dukung yang positifnya, dukung yang hal-hal yang efektif, kemudian kita perbaiki yang belum efektif. Nah, makanya peran RC, peran sekolah model, atau peran kepala sekolah, leader-leader yang memahami tentang pendidikan inklusif sangat penting dalam kondisi-kondisi seperti ini. Lanjut ke strategi terakhir. Ini berapa menit lagi saya Bu Mita ya? 15 menit lagi, Pak. 15 menit lagi ya? Ya. Nah, ini yang konstruktif, yang lebih membangun ke arah
pendidikan inklusif. Meskipun memang tidak ideal, belum ideal juga. Belum dengan harapan-harapan sesuai harapan mungkin dari orang tua, mungkin dari pihak pemerintah, ataupun mungkin dari para praktisi itu sendiri. Cuma ini terjadi. Strategi yang dikembangkan pun terjadi seperti ini itu ada. Nah, setidaknya lebih baik lebih efektif dibanding yang sebelumnya. Ketika anak datang, dia lakukan assessment. Jadi, assessment ini dia lakukan bukan untuk menerima atau menolak. Bukan untuk menyaring diterima atau ditolak, tetapi lebih kepada memperoleh informasi dasar untuk dijadikan profil sebagai pijakan pembelajaran. Jadi semua anak, entah itu anak umum ataupun anak berkebutuhan khusus, di asesmen. Hasil asesmen, oh ternyata ini berkebutuhan khusus, butuh belajarnya ini, kebutuhan belajarnya itu, masuk kelas reguler. Nah, di kelas reguler sama. Kalau dia umurnya 6 tahun atau 7 tahun, berarti dia di kelas 1. Nah, tinggal nanti ada pembelajaran reguler dan ada pembelajaran khususnya. Dikembangkanlah dengan yang namanya PPI atau IEV, Individualized Educational Program. Nah, kita bisa nanti sesi berikutnya kita lebih mendalam lagi bicara tentang pengembangan IEP berbasis asesmen ini. Kemudian di strategi konstruktif ini mereka membuat sistem dukungan yang cenderung lebih terjadwal, lebih ada program yang punya tujuan yang jelas. Misalnya bekerja sama dengan resource center, kemudian mendatangkan guru pendidikan khusus sebagai konsultan datang ke situ, kemudian bekerja sama dengan orang tua siswa, semua orang tua sudah diajak kerjasama. Kemudian tentunya dengan pemerintah pun berkolaborasi. Sistem dukungan ini dilakukan bukan hanya karena butuhnya saja, bukan karena ada kasus saja, tetapi memang terjadwal, akhirnya dilakukan secara reguler. Kapan jadwal konsultan datang? Ada jadwalnya. Kapan resource center memberikan pelatihan terhadap guru-guru? Itu terjadwal dengan baik. Kapan memberikan pelatihan, menyusun program individual, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di situ ada ruang sumber. Nah, ruang sumber ini bukan untuk menarik anak dari kelas reguler ketika ada masalah ditarik ke ruang sumber. Biasanya dia tidak bisa mengikuti matematik, kemudian ditarik ke ruang sumber, bukan begitu. Ruang sumber ini lebih kepada tempat untuk menangani gangguan perilaku yang mengganggu suasana kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah tantrum. Nah, anak autis kadang suka tantrum, kan itu mengganggu ya, mengganggu kondusivitas kelas. Sehingga itu boleh ditarik ke ruang sumber. Tetapi selama dia tidak tantrum dan dia bisa kondusif di kelas, tidak usah ditarik ke ruang sumber. Jadi sistem dia bolak-balik. Dan penilaiannya pun objektif. Dengan dua jenis penilaian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dengan skor kemudian dideskripsikan. Dan tidak dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain. Tidak dibandingkan dengan kawan-kawan, apalagi dengan kawan-kawannya yang pada umumnya. Tetapi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ketika dia pertama kali datang ke sekolah itu, kemudian diberi perlakuan, pembelajaran, kemudian setelah diberi perlakuan bagaimana hasilnya, dibandingkan. Ada perkembangan atau tidak? Sudah berkembang atau belum muncul perkembangan? Jadi dia berkompetisi, dia bersaing bukan dengan temannya, tetapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Nah, diharapkan sih seperti ini, begitu ya. Strategi konstruktif ini, yang progresif ini diharapkan bisa berjalan di setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan. Meskipun memang tidak ideal, tetapi ini progresif sifatnya, yang lebih mudah untuk diajak untuk lebih baik lagi nanti. Belum nanti ditambah dengan strategi-strategi inovasi yang inovatif ya, yang
lebih menarik, yang lebih menantang, sehingga keterlibatan warga sekolah lebih aktif lagi. Sebagai contoh, ada beberapa strategi yang menurut kami bisa ditiru lah, ya. Kurang lebih ada 3 ini nih. Saya coba berbagi, ada beberapa praktek baik yang pernah dilakukan oleh beberapa guru di Indonesia maupun di luar sana. Yang pertama ini salah satu praktek baik, sahabat istimewaku judulnya. Ini salah satu best practice ya, ada yang ada di Tiongkok sana. Jadi ketika suatu sekolah reguler, sekolah umum, kesulitan, kebingungan gitu ya, nggak ada guru yang menangani anak-anak ini, bagaimana cara ngajarnya, gurunya kurang dan sebagainya, mereka bikin program sahabat istimewa. Kesan awal tuh saya pikir ini peer teaching, tutor teman sebaya, ternyata bukan. Tapi betul-betul memang bersahabat. Jadi sekolah itu, beberapa sekolah ini membuat open recruitment. Kemudian selain open recruitment, sekolah ditawarkan itu ke teman-teman yang ada di sekolah. Siapa yang mau jadi teman istimewa ini, kawan kalian yang punya kekhususan gitu ya. Ada yang mendaftar secara mandiri, kemudian ada juga siswa yang direkrut secara talent scouting gitu. Jadi oleh guru lah, ditunjuk gitu ya. Jadi ada yang ditunjuk, ada yang secara open recruitment. Nah, kemudian dikumpulkan, setelah dikumpulkan, kemudian mereka diseleksi, kemudian diberi pelatihan. Bagaimana cara berteman dengan anak spesial ini. Bagaimana cara ngajarin ketika ada kesulitan PR-nya. Kemudian bagaimana cara ngajarin mereka di kelas. Nah, itu dilatih. Kurang lebih program pelatihannya ini dilakukan selama 1 pekan. Dan dilakukan ketika sebelum tahun pelajaran dimulai. Atau kita disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Mereka lakukan ini. Di-train tuh anak-anak itu, dilatih bagaimana bermain dengan anak-anak itu. Kemudian bagaimana bermain di luar sekolah, berkunjung ke rumahnya seperti apa. Kemudian bagaimana mengajari baca. Tetapi bukan menjadi seorang guru tentunya, tetapi hanya sebatas menemani. Paling tidak ada beberapa beban guru yang ya bisa terbantu lah, terutama dari sisi-sisi hal-hal psikologisnya, hal-hal yang sifatnya perilaku. Ini menarik. Apakah bisa dilakukan di taman kanak-kanak, di prasekolah? Ya, bisa dilakukan. Tetapi mungkin untuk mengajari hal akademik dulu. Tapi kalau targetnya untuk menemani bermain, saya pikir di taman kanak-kanak itu bisa. Gitu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak mengikuti program ini? Anak-anak yang tidak mengikuti program ini diminta membuat review setiap bulannya, menuliskan hal-hal positif tentang kawan istimewanya ini. Ia harus menuliskan pesan dan pesan yang positif. Komentar terbaik akan memperoleh hadiah dan diterbitkan di majalah di sekolah dan sebagainya. Ini menarik. Nah, paling tidak ini sebuah inovasi yang mendorong pendidikan inklusif lebih berjalan dengan baik. Kemudian ada strategi My Parents, My Teacher. Ini di beberapa negara Eropa melakukan ini. Jadi semua orang tua masuk dalam stadium general, misalnya parenting begitu. Kemudian diberi pemahaman tentang pendidikan inklusif, kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana mendidik anak di rumah, mendidik anak ketika pergi main ke tempat wisata dan sebagainya. Nah, setelah melewati stadium general, semua orang tua kemudian bertemu dengan guru, berkolaborasi. Guru sudah menyusun program-programnya begini, orang tua punya harapan apa, bertemu, bagaimana caranya supaya berhasil. Nah,
tidak semua orang tua masuk ke tahap berikutnya, yaitu kursus singkat. Tetapi orang tua yang mana yang bisa masuk ke short course ini adalah orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, kemudian orang tua yang punya komitmen yang tinggi, begitu, untuk membantu anak-anak ini agar berhasil dalam setting pendidikan inklusif. Masuklah ke short course ini. Nah, di dalam short course ini diajarin bagaimana mengembangkan kemampuan akademik anak, bagaimana mengembangkan perilaku atau hal-hal yang non-akademik dalam konteks pembelajaran inklusif. Ini strategi-strategi ini saya pikir bisa dimodifikasi oleh kita menjadi hal-hal yang sifatnya mungkin didasari oleh budaya, didasari oleh kegiatan religius misalnya, itu bisa dilakukan di negara kita. Tinggal di istilahnya ya dimodifikasi. Nah, best practice yang terakhir yang sempat kami gali itu, nah ini, 3 on 2. 3 kali masuk kelas reguler, 2 kali masuk kelas khusus. Jadi ini lebih kepada pragmatis sebetulnya. Strategi pragmatis. Nah, ini terjadi di beberapa negara Afrika. Di beberapa negara Afrika, kemudian di beberapa negara Asia Selatan, seperti di Pakistan, seperti di Bangladesh, di Palestina, nah, mereka melakukan ini. 3 kali masuk kelas reguler, 2 kali masuk kelas khusus. Di sekolah reguler itu ada kelas-kelas khusus, meskipun memang kritikannya ini katanya ada yang mengkritik, ada yang memberi masukan, ini seperti SLB di dalam sekolah umum. Ketika di sekolah itu tidak sanggup mengadakan ruang khusus, maka bekerja sama dengan SLB terdekat. Nah, begitu. Jadi ya 2-3 hari sekolah bersama yang reguler, 2 hari dia sekolah bersama sekolah secara khusus dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Nah, ini biasanya di negara-negara yang masih ekonominya lemah ya. Itu terjadi di Afrika, kemudian di Asia Selatan ini masih terjadi seperti itu. Tapi itulah faktanya, Bapak Ibu sekalian, strategi-strategi ini terjadi. Maka kalau kita berpandangan tentang pendidikan inklusif ketika sedikit sumber, ketika sumber-sumber pendidikan itu sedikit sekali dukungannya, tidak ada alasan untuk tidak menyarankan pendidikan inklusif. Lakukan saja. Aduh Pak, saya baru bisa secara konvensional. Ya lakukan saja. Nah, nanti bergerak lebih baik, perbaiki, kaji ulang efektivitasnya, tingkatkan menjadi strategi yang lebih konstruktif lagi. Kurang lebih seperti itu. Ibu Mita, ya. Dari saya, pemaparan dari saya, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mita. Ya, terima kasih Pak Iim atas materi hari ini. Alhamdulillah, kalau saya pribadi tercerahkan gitu ya. Semoga teman-teman juga tercerahkan dengan berbagai strategi yang sudah diberikan oleh Pak Iim gitu ya. Tepat waktu nih Pak, jam 2. Mungkin kita akan masuk ke pemaparan dari sekolah-sekolah inklusi ya Pak. Kita dengarkan strategi mereka masuk ke yang mana gitu ya. Apakah masih konvensional gitu ya, atau sudah mungkin ke pragmatis gitu ya Pak. Iya. Saya mungkin ke Ibu Yani dulu ya Bu ya, dari Sekolah Sakura ya Bu. Oke, saya buka dulu ya soalnya. Ibu Yani, sudah? Ya, silakan Bu. Mungkin bisa berbagi sama kita, kira-kira di Sakura strategi apa yang sudah dikembangkan selama ini untuk khusus? Terima kasih Bu Fenita ya. Ya. Kesempatannya yang diberikan kepada Sakura hari ini kita bergabung bersama teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Iim ya, luar biasa. Jadi kita tercerahkan sebetulnya model kita yang mana gitu ya. Kita udah lakukan kan trial and error ya, karena berhubungan juga dengan kita membina juga guru-guru gitu kan.
karena tidak mudah untuk mencari shadow untuk anak-anak istimewa kita. Jadi memang betul-betul ketika mereka masuk melamar itu kita tanya dulu, ibu bersedia jadi shadow gitu. Ada juga yang memang enggak Pak, saya mau jadi guru biasa gitu. Jadi untuk apa namanya, artinya memang kita mencoba terus untuk berkhidmat lah kepada anak-anak spesial kita, bahwa memang itu bukan sesuatu yang harus malu atau kemudian harus menjadi direpotkan. Memang repot Pak, jujur ya Ibu, karena memang penanganannya tentunya ada tantrum, kemudian kita harus memahami, kemudian kita juga harus memiliki pengetahuan untuk materi yang aplikasi PPI tadi yang Bu Femi tadi bilang, PPI tadi ya. Jadi kurikulum adaptasi gitu, artinya kan harus betul-betul mengamati anak secara detail sehingga kita mengetahui kemampuannya, daya tangkapnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Jadi alhamdulillah Ibu, Bu Syakira ini kalau melihat dari pemaparan Pak Iin sepertinya ada di pragmatis ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di pragmatis, tentunya tadi konstruktif ya. Konstruktif, bukan pragmatis. Belum terjadwal ya Bu ya maksudnya? Sudah. Jadi sudah terjadwal dan hadir setiap hari. Kalau online offline itu kita sudah pendidikannya setiap hari sudah masuk dan masuk ke dalam ruang kelas bersama kelasnya sesuai dengan kemampuannya, karena kan kita juga memang ada screening juga Bapak dan Ibu. Ada screening, kita melihat bahwa kemampuannya seperti anak usia berapa tahap perkembangannya. Setelah itu bila kita lihat misalnya, apalagi mendukung misalnya tubuhnya kecil, karena kita ada usia 11 tahun masuknya di kelas 2 Bu. Karena memang kemampuan membacanya belum bisa, tubuhnya kecil gitu ya. Kemudian ya memang caranya tuh jadi masih seperti bayi gitu, sering gitu. Padahal kita terus coba bangun dia untuk bisa bicara, untuk menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. 1-2 kata ketika kita agak tegas, artinya ibu guru belum tahu kamu mau apa, akhirnya dia mau bicara. Tapi ketika kita tidak memberikan penguatan seperti itu, artinya mencoba untuk memahami, ya dia akhirnya hanya meracau saja seperti itu. Kemudian tadi ya terjadwal setiap hari datang, kemudian materi tadi kita pakai PPI. Ada juga memang yang sudah bisa ikut kelas, karena kami melihat bahwa memang kan orang tua itu masing-masing ya Bu, ada yang Bapak dan Ibu, ada yang memang ininya tinggi lah ya, harapannya terhadap anaknya, kemudian dikursuskan, dileskan, di ACA ya kalau nggak salah, ini salah satu dari favoritnya orang tua murid kita IBK di sini ya, di Sakura itu di ACA. Jadi kognisi terus dibangun dan memang bisa untuk mengikuti materi kelas. Hanya memang kalau dengan spektrum autism kan memang masih terus tetap ada pendamping, baik kemandiriannya maupun interaksinya dengan teman gitu. Kadang-kadang masih suka ketawa-ketawa lari-lari di kelas, akhirnya dikembalikan lagi duduk baru mulai bekerja lagi gitu. Atau kadang dia butuh alat perantara, misalnya dia butuh boneka atau dia butuh buku di sampingnya, maka itu guru shadow-nya yang kemudian memberikan penguatan kepada anak bahwa kamu boleh membaca setelah kamu selesai tugasnya gitu, seperti itu. Dan biasanya anak mau kooperatif ya, seperti itu. Itu halnya. Nah, kendalanya sekarang subhanallah kita udah 8 bulan ya pandemi. Dan memang kita semua kaget ya, terutama di 3 bulan pertama itu cukup bergejolak ya, terutama memang untuk anak-anak IBK. Oh ya Ibu, kita menyebutnya IBK ini sudah dicanangkan oleh Rumah Autis ya. IBK, insan berkebutuhan khusus gitu, kalau kami menggunakan istilahnya itu. Kemudian
orang tua agak bergejolak, ibu ini gimana pola berubah, kemudian apa namanya jadi susah bangun pagi atau jadi marah-marah setiap pagi karena setiap pagi biasanya berangkat ke sekolah gitu, sekarang kok nggak berangkat ke sekolah gitu ya. Akhirnya kebetulan orang tuanya bisa fasilitasi, akhirnya dibawa keluar keliling lapangan gitu untuk itu. Sampai akhirnya kita terus berkoordinasi, kalau gurunya sih tidak libur ya Bu. Gurunya terus berkoordinasi gimana caranya kita bisa menyusun materi pembelajaran kepada anak-anak baik yang tipikal ataupun yang IDK. Akhirnya dengan yang IDK, kemudian kita awalnya masih menyamakan anak-anak masih belajar di rumah semua dengan daring, dengan sama sekali daring tuh Bu. Sudah maaf ini sedang ada pembangunan jadi kadang muncul suara. Ya, jadi daring 3 bulan pertama betul-betul memang hanya daring saja, tidak ada luring dan lain-lain. Setelah ajaran baru kita mulai ada luring dan mulai menjadwalkan pertemuan ke sekolah gitu. Mulai pertemuan ke sekolah tetapi terjadwal, misalnya karena memang lingkungan kita juga sangat kritis ya, jadi hanya satu hari itu hanya 2 orang, pekan depannya hanya 2 orang, tetapi hanya khusus IDK saja karena memang faktanya untuk anak IDK itu untuk full di rumah tanpa ketemu gurunya itu memang agak sulit ya. Banyak faktor ya Bu, dari orang tua yang bekerja bisa jadi, atau dari orang tua yang memang saya tuh nyari sekolahan ya memang mau nitipin anak. Jadi faktanya ada demikian mungkin ya, malam hari mungkin. Jadi memang butuh transisi lah. Ketika anak ke sekolah kan ada transisi ya yang mungkin dibutuhkan ayah dan bundanya. Sebetulnya menyayangi, tetapi memang anak-anak itu memang butuh interaksi. Kita memberikan kesempatan kepada setiap anak IDK itu 1 pekan itu 2 kali untuk tatap muka dengan guru pseudo dan guru kelasnya. Karena kita walaupun anak-anak daring dari kelas 1 sampai kelas 6, tetapi guru-gurunya tetap masuk secara berkala juga. Misalnya jadwal hari ini kelas 1 kelas 2, maka IDK yang hadir adalah kelas 1 dan kelas 2. Karena Zoom atau pemberian tugas, misalnya ambil media dan lain-lain untuk luring. Kemudian misalnya pekan depannya 3 dan 4, maka yang datang itu anak-anak IDK dan shadow-nya untuk kelas 3 dan 4. Demikian juga dan seterusnya. Dan kendalanya memang kembali lagi bahwa yang hadir setiap hari saja kita memang butuh waktu untuk pengulangan ya Bu. Daya ingat anak-anak kita kan memang terbatas ya. Yang hadir setiap hari saja pengulangan. Ini lagi sepekan hanya 2 kali, jadi begitu masuk ulang lagi, begitu masuk ulang lagi. Tetapi kita upayakan bahwa anak-anak ini bahagia dulu. Anak-anak ini bahagia di sekolah, guru-guru shadow-nya juga betul-betul memang kita tanamkan bahwa ini anak istimewa, insya Allah membawa kita ke surga. Jadi amal soleh yang luar biasa, kami katakan demikian. Jadi anak-anak sendiri, jadi ketika misalnya si anak IBK ini kadang-kadang kan mencari perhatian dengan caranya ya Bu ya, ketika kegiatan offline misalnya waktu sebelum pandemi. Jadi mereka menyadari, jangan dilawan, dia kan anak spesial gitu. Kita ngalah aja, kita kasih tahu bu guru gitu. Akhirnya mereka mencari guru shadow-nya. Kadang-kadang kan anak suka ingin keluar dari zona nyamannya dia bersama shadow, itu keluar ingin berinteraksi. Tapi memang kan interaksinya anak-anak spesial kita itu kan memang masih butuh pendampingan. Sehingga kalau ada hal-hal yang kemudian agak tidak menyenangkan, yang mengalah itu justru malah anak-anak tipikalnya. Mereka menghindar atau melaporkan kepada guru shadow. Sejauh ini seperti itu. Tentu dari sisi orang tua pun juga pasti ada gejolak ya, karena memang nggak mudah bersama anak-anak spesial selama 24 jam gitu. Insya Allah kita sekolah Sakura juga mengedukasi ya, mengedukasi pada orang tua, artinya kalau mereka memang butuh menyampaikan sesuatu, kita menerima orang tua untuk hadir di sekolah, terus hambatannya apa, terus
harapannya apa gitu. Sehingga kita sendiri juga akhirnya bisa mengadaptasi kembali kurikulum yang kita berikan kepada anak-anak itu seperti apa. Dan salah satu kegiatan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak IBK kita di rumah itu adalah helping older. Jadi membantu orang tua gitu, atau makan makanan sehat gitu ya. Makan buah, kadang anak-anak kan nggak suka buah ya. Nah, salah satu kegiatannya itu makan buah. Sehingga ketika difoto oleh orang tua, kemudian atau kita video call sama anak itu, dan si anak ini seneng gitu, bahagia ketika ada wajah gurunya hadir melihat dia makan buah, atau hadir ketika mereka merapikan pakaian atau menyapu lantai gitu. Itu biasanya senang, oh ya Davi sedang apa, terus dia tunjukin piring karena sedang bantu ibunya cuci piring gitu ya, habis dia makan gitu. Dan waktu evaluasi dan pelaporan pembelajaran untuk anak IBK memang waktunya menjadi sangat fleksibel ya Bu. Kita kan memang sebetulnya ada jadwal untuk daring itu jam 9 sampai jam 11, tapi faktanya bisa jadi jam 8 malam baru laporan. Nah, baru laporan hasil belajarnya dan baru kirim foto, karena apa? Orang tuanya mungkin bekerja. Jadi kalau orang tuanya bekerja kan dia tinggal sama nenek mungkin atau sama pembantu yang memang tidak diberikan akses HP sama sekali di rumah. Selain itu, mungkin itu beberapa bagian. Kalau mungkin ada yang ingin dicari lebih jauh gitu, barangkali kami ada yang terlewat gitu. Ya, terima kasih Bu Yani atas partisipasinya untuk bercerita dengan kami. Kira-kira kalau dari yang tadi Pak Iim contohkan 3 best practice, sahabat temanku, sahabat istimewaku, terus orang tua gitu ya, itu mau diadaptasi nggak di Sakura? Kalau yang strategi pendampingan yang tadi yang best practice itu ya, kita pelatihan ya, yang pelatihan, kemudian ada tawaran sahabat istimewa, iya. Itu yang dimaksud shadow atau bukan ya Bu? Kalau sahabat istimewa anaknya ya Pak Iim ya? Oh, anaknya. Ya, silakan Pak Iim coba. Oh baik Pak Iim, mohon penjelasan kembali. Ya, untuk sahabat istimewa itu teman sebayanya Bu. Kalau dia teman sebaya. Misalnya yang IBK ini kelas 1, berarti kawan kelas 1 juga yang menjadi. Ya, ada Pak, ada. Alhamdulillah. Jadi Shadow ini juga selain dia membimbing anak IBK-nya, maka kami juga memberikan penguatan kepada Shadow untuk membuat pertemanan, membangun pertemanan antara anak IBK ini dengan temannya. Bahkan si anak ini kadang-kadang menolak Shadow-nya. Enggak, mau main sama itu, misalnya sama Kesia gitu. Dia akan kejar Kesia, terus kemudian gurunya, terus kamu mau main sama Zizi misalnya? Iya mau, terus mereka lari-lari ketawa, seneng gitu. Bahkan Zizi, yang saya katakan Zizi ini, dia betul-betul menolak sama sekali ketika dia harus berpisah dari kelompok kelas. Misal, kadang-kadang kan ada juga ya Pak ya, kadang-kadang lagi tantrumnya atau apa, kan biasanya guru akan menarik dulu karena memang nggak aman, misalnya harus melempar-lempar barang misalnya. Biasanya kita amankan dulu, maksudnya kita cari tempat yang kamu supaya kamu aman gitu, tidak lakukan ini tidak benar gitu. Dia paling tidak mau, udah enggak, aku udah tenang. Kalau tenang bagaimana gitu. Bukunya diapakan, dia ambil lagi, dia duduk lagi, tenang lagi. Tapi memang dari gesturnya memang sedang ada masalah gitu, tidak tenang, tidak gelisah gitu. Sebetulnya memang dia memang membutuhkan ruangan untuk dia tenang, tetapi karena memang dia tidak mau dipisahkan dari teman sekelasnya, maka dia berusaha untuk mengontrol betul-betul gitu dorongan yang tadi. Biasanya guru akan memberikan ini, yuk misalnya temannya yang disukai itu untuk mengantar ke ruangan yang memang dia bisa beristirahat dulu di situ. Biasanya koordinasi juga dengan wali kelas gitu. Wali kelasnya akan, Bu, izin dulu ya keluar. Bu, aku antar dulu ya gitu. Biasanya temannya itu yang itu akan mengantar temannya ini untuk ke tempat memang tempat istirahat. Tapi biasanya karena dorongannya kuat sehingga itu biasanya nggak lama.
Alhamdulillah itu sudah berjalan. Terima kasih Pak Iin. Ya, terima kasih Bu Yani. Mungkin selanjutnya saya bisa minta tolong ke Bu Dian ya Bu Dian. Baik, terima kasih. Bu Dian bisa berbagi juga mungkin selama ini di Nufa ya. Bu Nufa ya. Iya, silakan Bu Dian. Ya, assalamualaikum Dian. warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan Baik, familiar. Perasaan familiar wajahnya. Ketemunya di sini. Iya, saya ya. saya masih magang kuliah psikologi profesi. Kita sama-sama di SWA ya Pak ya. Iya. Pak Iim mah udah bertugas ya. Kalau saya waktu itu masih magang. Masih magang psikologinya. Pak Iim mah udah bertugas sore-sore waktu itu Pak ya. Iya. Alhamdulillah ketemu di sini. Di Bekasi sekarang. Sekarang di Bekasi Pak. Nah sekarang saya bergabung di Sekolah Inklusif Nurul Falah. Ya. Jadi kalau saya sudah bergabung 3 tahun ini, 3 tahun terakhir saya bergabung di sana. Kalau untuk cerita yang terjadi di Nurul Falah kurang lebih sama ya dengan dari Sakura. Artinya kayaknya sih kami sudah masuknya ke konstruktif Pak Iim. Jadi ada assessment awal untuk siswanya. Setelah itu ada program pembuatan IEP. Dari IEP dan penilaiannya itu juga objektif gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan anak dari yang sudah dimodifikasi tersebut. IEP-nya juga kami konsultasi sih waktu itu, belajar juga dari Bu Mia ya, dari RC. Jadi di situ kami membuat untuk yang akademik dan juga program khusus yang non akademik. Nah, di situ juga kami punya resource center kelas sumber. Masalahnya mungkin kalau di Nurul Falah itu adalah shadow-nya ya. Shadow-nya itu bukan guru seperti yang di Sakura. Mungkin kalau di Sakura yang melamar itu adalah lulusan-lulusan sekolah guru atau sekolah guru luar biasa gitu ya. Kalau di Nurul Falah ini kami masih menggunakan lulusan SMA atau SMK, kemudian kami latih. Setelah kami latih, mereka menjadi guru pendamping. Tapi kami sekarang menyebutnya shadow pendamping, bukan shadow teacher. Karena kita khawatir kalau kita sebut shadow teacher itu menjadi beban bagi shadow-nya sendiri, dan juga tuntutan dari sekolah, tuntutan dari orang tua juga menjadi seperti ke teacher jadinya ya. Padahal dari kemampuan yang kami latihkan dari lulusan SMA dan SMK ini, kemampuannya itu adalah pendamping, belum mencapai istilahnya kualifikasi teacher dengan misalnya membuat pakai taksonomi atau pakai apa untuk membuat soal atau panduan tugas harian gitu kan belum ya. Jadi artinya masih yang berdasarkan arahan dari Walas, arahan dari tim ruang sumber untuk mendampingi anak-anak kebutuhan khususnya sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi permasalahannya ya lebih ke shadow yang kami perlu banget untuk memantau dan memberikan masukan gitu Pak Iim. Misalnya di kelas lagi belajar tematik tentang kerajaan. Nah untuk anak-anak spesial kita ini kan sulit untuk memahami kerajaan, kemudian aplikasinya untuk keseharian juga kan nggak selalu relate gitu ya dengan kerajaan-kerajaan gitu. Jadi itu yang kami memberikan pendampingan. Jadi kami bilang, yang penting bukan hafalan kerajaannya. Kalau dia lagi belajar membaca, berarti tugasnya memperlancar membaca aja, tapi temanya tema kerajaan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun bukan kerajaan ini ada di mana atau jadi itu yang perlu kami selalu dampingi untuk shadow-nya. Dan yang juga jadi masalah turnover ya, pergantian shadow itu lumayan cepat gitu. Sehingga setiap ada shadow masuk, berarti kita ulangin lagi, pelatihan lagi, kenalin lagi dengan anaknya juga adaptasi lagi gitu kan. Orang tua juga adaptasi lagi, mungkin itu sih yang jadi masalah sebenarnya kalau di Nurul Falah sendiri. Waktu itu kami sudah menerapkan yang Bu Mia sempat menyarankan ya, Bu Mia diganti shadow-nya 2 tahun sekali. Nah, itu juga kami sudah coba terapkan dengan berbagai pro dan kontranya tentunya ya. Tapi ada beberapa anak yang akhirnya kami tidak rolling gitu, shadow pendampingnya karena kemampuan adaptasinya yang juga masih lemah gitu. Begitu sih Pak kurang lebih. Kalau untuk yang akan kami terapkan sepertinya tadi ya teman sebaya untuk menemani anak-anak ini saat istirahat, saat makan bersama ke kantin itu kayaknya akan kami coba
kami akan coba terapkan karena mudah-mudahan sih segera sekolah seperti biasa dan itu saya pikir bagus sekali dan juga menumbuhkan empati di anak-anak yang reguler gitu ya, dan juga membantu anak-anak spesial ini merasa lebih diterima gitu di lingkungan. Itu Pak Iim, Bu Mia. Ya, terima kasih. Makasih. Kemudian Pak Iim mau mengomentari? Ya, segalanya berproses pasti ya. Jadi dari Bu Aan, tadi dari sekarang Bu Dian, apapun itu, meskipun itu sedikit sumber, meskipun tadi persoalan guru seperti tadi, saya pikir tidak masalah ya Bu, yang lakukan saja. Oleh karena itu manfaatkan kehadiran resource center ini. Salah satunya untuk meningkatkan kompetensi shadow itu ya, atau guru pendamping itu. Salah satunya juga kalaupun mau secara internal dilakukan, coba secara reguler, mungkin 1 bulan sekali atau seminggu sekali lah. Lebih baiknya sih seminggu sekali ya. Ada case conference, sesama guru berbagi pengalaman menangani anak ini bagaimana, sehingga ketika ada rolling pergantian guru itu, pendamping itu tidak kaget, dan juga si anak sudah lebih familiar. Bisa coba seperti itu. Butuh proses sih. Ya. Begitu Bu Mita. Ya, makasih Pak Iim. Selanjutnya saya mau coba ke Cita Bangsa ya, Bu Wiwit. Bersedia ya? Oke, sebentar saya unmute. Ya, silakan Bu Wiwit, mungkin bisa berbagi kepada kami di Cita Bangsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Feni, ya. Bu Fenita. Oke, terima kasih Bu Feni untuk kesempatannya. Kepada Pak Iim juga, terima kasih atas pemaparannya. Sebelumnya saya mohon izin, tadi saya ini menggantikan Ibu Anggi, Kepala Sekolah yang memang qadarullah masih dalam keadaan berduka, karena seharusnya beliau yang hadir di sini. Ya, mungkin sedikit pemaparan, kami dari Cita Bangsa, sekolah kami sudah berdiri ke tahun ke-8. Tahun ke-8, dari awal kami berdiri, kami sudah memproklamirkan bahwa kami sekolah inklusi, di mana sebelumnya memang juga kami sudah ada TK, dan TK juga sebelum kami berdiri sudah berjalan sekitar 4 tahun, itu pun juga sudah inklusif juga, jadi kami meneruskan seperti itu. Untuk tadi bagaimana sekolah Cita Bangsa, mungkin sesuai dengan pemaparan Pak Iim, kami sudah berkonstruktif ya, tadi ya. Jadi kami sudah melakukan observasi di awal untuk siswa-siswa kami. Itu sebenarnya untuk observasi karena sekolah kami itu tidak mengadakan tes baca tulis untuk yang reguler pun. Jadi kami semua siswa kami observasi. Tidak hanya yang kami menyebutnya bukan anak berkebutuhan khusus, kami menyebutnya anak berkemampuan khusus, kami sebutnya seperti itu. Jadi semua kami observasi, kami lihat kemampuan mereka seperti apa, dan kami tempatkan di sini untuk Cita Bangsa kita memakai sistem kelas itu klaster. Jadi beberapa siswa yang memang sudah ada klaster dan juga memang ada kelas khusus. Jadi memang beberapa siswa tadi yang disampaikan yang masih Pak Iim bilang masih tantrum atau belum kondusif, itu kami tempatkan di kelas khusus. Tapi bila anak yang sudah kondusif, di sini dalam arti kata sudah minimal sudah bisa duduk tenang dalam jangka waktu tertentu, kami masukkan di kelas reguler dengan sistem kelas klaster seperti itu. Dan kebetulan kelas kami kelas kecil, tidak terlalu besar, dalam satu kelas itu sekitar 15 hingga 16 maksimal, dan dengan persentase atau kuota dalam satu kelas itu kita masukkan paling banyak maksimal 3 anak untuk anak berkemampuan khusus ini. Kami menggunakan bukan shadow, kami sebutnya asisten guru seperti itu, tapi kemampuannya memang seperti shadow ya, mereka mendampingi lebih kepada pengkhususan untuk anak-anak yang berkemampuan khusus ini. Untuk PPI berjalan dari awal, semua anak dibuatkan kurikulum khusus, dibentuk modifikasi kurikulum sesuai kemampuan. Lalu selama pandemi ini, alhamdulillah
berjalan dengan baik. Anak-anak tetap belajar daring dan luring, seperti itu. Kita mulai jam 8 hingga jam 10. Dan strategi yang kami gunakan sebenarnya bisa dibilang bagaimana ya, disesuaikan ya Bu Feni. Kami sesuaikan. Yang pasti nyaman untuk anak, nyaman untuk guru, dan nyaman untuk orang tua yang pasti. Dan strategi ini tidak bisa sama ke semua siswa, ataupun kita tidak bisa bakukan maksudnya. Kami selalu istilahnya modifikasi ataupun selalu mengganti semua strategi itu setiap saat, seperti itu. Itu pun terjadi tidak hanya pandemi mungkin ya, selama kemarin juga seperti itu. Tidak ada memang strategi yang baku yang bisa kami lakukan, harus pakai ini terus, tidak bisa. Itu selalu dikembangkan. Lalu kalau yang tadi yang best practice ya, yang disampaikan Pak Iim, alhamdulillah sudah berjalan. Itu sudah kami lakukan, terutama yang sahabat istimewa. Ya, yang sahabat istimewa, betul sekali. Nah, itu karena memang kebetulan beberapa anak kami yang masuk di SD Cita Bangsa ini sebelumnya TK-nya dari Cita Bangsa juga, dan mereka memang sudah tahu beberapa temannya ini punya kekhususan, dan situ sudah terbangun bagaimana sikap ataupun bagaimana cara mereka bersosialisasi, dan itu mempermudah kami saat masuk di SD, itu sudah terbentuk suasana kondisi yang memang sudah disiapkan untuk anak-anak teman-teman mereka yang berkemampuan khusus ini, dan itu sangat-sangat membantu. Jadi kami di kelas itu guru mengkondisikan bagaimana si teman ini mempunyai peran, dan kita buat strategi, misalkan kerja kelompok, itu anak berkebutuhan khusus ini akan menyebar. Kita bagi di setiap kelompok, ada satu anak berkebutuhan khusus, ataupun kita pilih beberapa anak yang akan jadi tutor khusus buat mereka. Dan itu bentuknya setiap hari. Kalaupun kita tidak berikan tugas khusus, mereka dengan sendirinya sih, Bu. Dengan sendirinya mereka akan mengambil posisi untuk membantu kami. Itu sudah menjadi sebuah kayak bentuk pola ya, seperti itu. Karena mungkin karena kebiasaan ya. Tadi seperti yang disampaikan juga sama Ibu Yani sebelumnya, mereka dengan senang hati bahkan anak-anak ini, ayo saya pengen bantu siapa, Bu saya saja, misalkan seperti itu menawarkan. Ataupun mereka cenderung, udah biarin aja ya, kalau misalkan ada temannya mereka melakukan sesuatu, si tutor ini, si teman istimewa ini akan memberikan semangat, ataupun juga memberikan dukungan, dan itu memang efek yang sangat luar biasa, betul sekali. Lalu yang my parents, my teacher itu juga sebenarnya inilah yang sangat strategi yang sangat penting ya, maksudnya sangat bagaimana ya, dilakukan saat pandemi ini sebenarnya yang perannya penting ini, my parents, my teacher, karena memang kondisi pandemi ini yang benar-benar teacher-nya benernya adalah parents-nya ini, orang tuanya itu benar-benar komunikasi yang kita jalin dengan orang tua, kita jalin dengan baik, guru-guru mencari solusi yang terbaik, bagaimana bisa maksimal dengan keterbatasan yang ada. Itu, dan kami sebagai guru sangat berterima kasih kepada orang tua murid kami yang mana sangat mensupport semua program-program kami itu, dan tentunya kami juga sebagai pihak sekolah juga mengerti kondisi orang tua juga. Jadi kalaupun tugas kalau agak-agak telat seperti itu ya kami maklum ke kondisi, karena mereka bekerjanya ekstra, selain mencari nafkah mereka juga harus bekerja mendidik anak mereka di rumah, seperti itu. Sebenarnya saling pengertian saja, seperti itu. Lalu apalagi ya, seperti itu ya Bu. Mungkin pemaparan seperti itu. Alhamdulillah. Yang penting di mana guru di sini bisa berusaha mencari solusi. Masalah pasti ada tentunya. Dalam kondisi tidak hanya anak-anak berkebutuhan khusus, dengan anak reguler pun kita sebagai guru tentu akan menemukan banyak kendala. Tapi masalah bukan itu yang kita pikirkan. Bagaimana kita mencari penyelesaiannya, seperti itu. Karena kalau bagi saya pribadi ataupun teman-teman di sini juga, bagaimana kita berhasil menjadi seorang guru bila kita berhasil mendidik anak-anak berkemampuan khusus ini. Patokannya kalau menurut kami itu yang membuat kami selalu berusaha ya. Misalnya kalau ngajarin anak yang pinter itu mah udah biasa ya. Tapi kalau kita bisa mengajarkan anak yang luar biasa ini dan berhasil, itu baru luar biasa. Menurut kami seperti itu. Ya mungkin itu saja Bu Feni. Ya, terima kasih Bu Wiwit atas pemaparannya.
Pak Im mau menambahkan atau lanjut? Lanjut dulu ya, Pak. Lanjut aja. Lanjut dulu. Oke. Saya pengen coba ke Budian ya. Ini Pak perwakilan dari SD negeri ya. Budian mungkin mau berbagi dan bisa bertanya mungkin kalau mau bertanya sama Pak Iim. Budian? Masih ada nggak? Oke. Kalau tidak, saya ke Bu Umi ya. Ini dari SMP, Pak. Bu Umi. Halo. Bu Umi. Tidak terdengar. Oke. Coba ke Bu Devive dulu ya, Pak. Ini Bu Devive ini yang kemarin ikut pelatihan GPK, Pak. Bu Devive. Bisa berbagi, Bu Devive? Kira-kira apa yang didapat dari pelatihan, terus apa yang akan diterapkan di sekolahnya? Oke, silakan, Bu. Belum terdengar, Bu, suaranya? Coba unmute dulu. Oh iya. Ya, sudah ya. Oke. Selamat sore Ibu-ibu yang luar biasa. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya. Kami SD saya dari SD Mahanaim. Sekolah kami reguler, Pak. Tapi sudah sejak dulu peserta didik berkebutuhan khusus banyak yang datang ke sini dan mendaftar. Tadinya kami tidak punya secara sumber daya manusia, kami tidak punya kemampuan khusus untuk menangani anak-anak seperti ini. Sempat bingung, ini bagaimana ya menangani anak-anak seperti ini. Lalu kemarin dari pemerintah ada program GPK, kami mendaftar sejumlah 7 guru, Pak, dari sini. Ya. Mungkin teman-teman juga ada yang daftar ya. Sekolah kami menerima peserta didik cukup banyak, peserta didik berkebutuhan khusus cukup banyak. Kami punya kelas juga cukup banyak, dari satu level, kelas 1 ada 5 kelas, kelas 2 5 kelas, sampai dengan kelas 6. Jadi jumlah makin lama tahun berjalan, kami lihat makin banyak juga yang mendaftar. Nah, sampai di satu kelas maksimal 2 anak ABK. Nah, saya juga sempat akhirnya saya berpikir, aduh ini bagaimana ya untuk menangani anak seperti ini. Saya sempat ikut di Cipta Aliansi Edukasi kurang lebih selama 1 tahun, mengikuti pendidikan inklusif seperti itu. Nah, karena kendala saya seperti ini, karena terlalu banyak anak-anak, jadi saya karena saya juga wali kelas, saya cukup kebingungan untuk dilimpahkan semua kepada saya. Akhirnya saya menangani di level saya saja. Misalnya saya ngajar kelas 1. Jadi anak-anak kelas 1 saja yang saya identifikasi, terus kami bicara sama orang tua, seperti itu. Nah, tadi yang Bapak terangkan, program Sahabat Istimewa, saya sudah jalankan, dan respon anak-anak normal itu luar biasa kalau di sekolah kami. Jadi tidak ada anak-anak itu tidak ada sedikit pun untuk menyakiti atau untuk memberi label ini anak ini ya untuk bullying gitu, tidak ada. Jadi cukup baik anak-anak reguler, sampai terkadang saya juga saya sampai adakan piket karena mereka rebutan untuk nemenin satu anak ABK gitu, untuk menemani itu semangat sekali. Jadi saya adakan piket hari Senin 3 orang, yang ini saya tentuin. Hari Selasa temennya yang ini gitu. Dan saya cukup senang. Terus terutama anak autistik ya Pak, yang saya untuk sosialisasinya supaya berjalan dengan baik, mereka bisa mengenal nama-nama temannya, mengenal teman-temannya, itu untuk anak autis itu cukup baik. Nah, kendala saya di sekolah ini untuk menyamakan persepsi antar guru bahwa anak ABK ini harus kita harus memberi layanan
pendidikan sesuai dengan kemampuannya untuk menyamakan persepsi itu, dan kita mencari solusi cukup sulit buat saya karena tidak semua guru mau menangani anak seperti ini. Tapi akhirnya dengan program GPK dari pemerintah, saya mau mendorong teman-teman saya untuk ikut, itu sangat menolong bagi saya. Nah, saat ini kami ya Pak udah mau mulai membuat mengidentifikasi setiap anak peserta didik. Mungkin nggak semuanya, hanya yang kami pegang aja di kelas baru saat ini kan. Terus membuat assessment, mencari baseline dari kemampuan mereka masing-masing. Terus nanti kami akan buat program RPPI-nya seperti itu Pak. Dan orang tua, kondisi orang tua PDBK di sekolah kami, sebagian mau diajak kerjasama, sebagian menyerahkan semuanya kepada sekolah. Itu cukup menyulitkan bagi kami. Tapi yang saya lihat ya Pak, Ibu, ketika orang tua mau diajak kerjasama, menerima anaknya dengan lapang dada dan mau ikut berpartisipasi untuk perkembangan anak, saya lihat perkembangan anaknya cukup pesat dibanding dengan orang tua yang menyerahkan semuanya kepada sekolah. Padahal pendidikan itu di rumah yang paling penting juga harus dibarengi seperti itu. Lalu baru seperti itu Pak, kami baru belajar untuk menjadi sekolah inklusi, karena sebenarnya kami tahu inklusi itu menerima peserta didik semuanya. Tadinya kami menerima aja, tapi untuk menanganinya juga butuh proses, butuh orang-orang khusus, butuh alat peraga seperti itu. Kami masih belajar dan masih terus belajar. Terima kasih buat Bu Ferni yang sudah mengundang. Saya juga bersyukur buat teman-teman yang nantinya kita mau berbagi pengalaman untuk kita semua bisa menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Devive. Cukup tercerahkan ya Bu ya dari presentasi Pak Iim tadi ya Bu ya. Iya. Semoga ada yang bisa dikembangkan dan diperbaiki di sekolah Bu Devive ya. Iya. Oke, saya mau ke Bu Umi ya, dari SMP Negeri 34, Bu Umi. Bu Umi masih ada nggak ya? Tidak ada. Atau ke Bu Fatika ini dari mana ya? Coba saya tanya. Halo Bu Fatika. Bu Fatika. Iya, halo Bu. Iya, Bu Fatika dari SD mana Bu? Ini saya yang dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oh iya, sorry. Oh, Pak Iim, di sini kita juga ada mahasiswa dari Universitas apa Mbak Fatika? Singapura Bangsa Karawang. Jadi mengambil kebijakan publik Pak untuk skripsinya penerapan kebijakan dan penerapannya bagaimana gitu ya. Mungkin Mbak Fatika bisa menyampaikan hasil penelitiannya di sini, coba Mbak. Boleh ya berbagi ya? Biar dibantu sama Pak Iim gitu ya. Gimana ya? Saya sebenarnya masih dalam penulisan sih, Bu. Iya, kalau dari apa yang saya dapat sih, kalau misalnya dari segi pemerintahnya ya, mungkin tadi saya nggak dengar dari Pak Iim ya, saya telat gitu. Jadi kalau dari apa yang saya dapat, saya juga sebelumnya kan udah ke dinas pendidikan, tapi ternyata dari pemerintahnya itu kurang memberikan perhatian gitu untuk pendidikan inklusif ini. Padahal pendidikan inklusif ini kan kalau dari kebijakan ini udah berjalan sangat lama gitu ya, tapi di tahun 2020 ini juga ternyata masih nggak ada kemajuan yang benar-benar baik gitu dari pemerintahnya gitu loh Bu. Iya. Jadi memang di lapangan kebijakan yang sudah lama setelah 17 tahun ya tadi Pak Iim bilang ya, dari undang-undang itu masih begini-gini aja ya Pak Iim ya. Tapi semoga kedepannya lancar ya Pak Iim. Oke. Iya, terima kasih ya Mbak Fatika. Saya mau
Siapa ya lagi ya? Ini Mbak Fatika, DPP, ini Mbak Bodesi. Evalina ini sama dari ini juga bukan ya? Dari Mahanain bukan? Sama ya? Coba Bu Evalina. Sama Bu. Oh sama ya, sama dari Evalina. Iya. Oke. Iya. Bu Setiawati juga ya dari Mahanaim ya? Iya, sama Bu. Oke. Bu Umi masih ada nggak ya? Coba saya tanya Bu Umi. Halo Bu Umi? Sudah tidak ada kayaknya. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita buka sesi diskusi aja kali ya Pak ya, Pak Iim. Teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan gitu ya, baik via chat atau di raise hand-nya, nanti saya silakan dibuka suaranya. Sambil menunggu pertanyaan, Ya Pak, silakan Pak. Tadi menarik dari The Vape, ya. The Vape ya. Iya Pak. Untuk di kasus di apa ya, tata kelola pendidikan inklusif di sekolah negeri, seperti kasusnya di The Vape itu, saya sarankan membentuk apa ya istilahnya ya, semacam pokja ya atau panitia khusus ya, minta izin kepada kepala sekolah untuk menghimpun guru-guru yang berminat untuk mengembangkan pendidikan inklusif di sekolah, Bu, dikumpulkan, kemudian bikin semacam kelompok kerja ya, bagaimana mensukseskan pendidikan inklusif di sekolah Ibu. Nah, di situ berbagi tugas, berbagi peran, supaya beban tidak numpuk di satu orang. Berbagi, tidak, karena kan kita juga masih ada pekerjaan lain, tugas-tugas lain, jadi tidak numpuk. Saya sarankan seperti itu. Apa saja peran-perannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh resource center, gitu. Hampir sama, tapi lebih fokus kepada bagaimana menyadarkan orang-orang di lingkungan sekitar untuk sama-sama bergabung. Lebih ke sana sih. Untuk peningkatan kompetensi bisa minta bantuan ke pihak eksternal, mungkin ke psikolog, mungkin ke resource center, bagaimana guru-guru di sekolah Ibu bisa pemahamannya baik, kemudian meningkat kompetensinya. Ya silakan, barangkali itu yang lain ada Bu Mita, silakan. Ya, saya persilakan yang mau bertanya dibuka saja suaranya. Ada yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, ya, Pak? Silakan. Ya. Begini, Pak, masalahnya kami itu untuk membuat laporan perkembangan, laporan perkembangan anak atau rapor peserta didik berkebutuhan khusus itu apakah ada format baku atau kita buat sendiri dengan kata-kata KD-KD yang sudah diajarkan terus mereka mampu atau bagaimana ya Pak? Langsung direspon aja ya Bu Mita ya. Silakan Pak. Jadi begini Bu, Ibu raport anak-anak kita tetap sama dengan anak-anak pada umumnya, tidak dibedakan. Dinilai dengan angka ada, silahkan masukkan kolom-kolom itu. Nah, yang membedakan nanti ada lembaran lampiran dibuat sendiri. Lembaran lampiran ini menjelaskan kenapa anak kita yang istimewa ini mendapat nilai 8. Misalnya kan semua orang mungkin di kelas itu tahu anak kita ini nggak mungkin lah dapat nilai matematika 8 misalnya, ya mohon maaf. Nah, dari mana orang bisa paham? Nah, dari deskripsi yang Ibu buat, bahwa kualitas 8 anak kita dengan kualitas 8-nya atau kualitas nilai 6-nya anak pada umumnya tidak bisa dibandingkan. Dia hanya bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Begitu. Nah, itu dijelaskan dalam deskripsi lampiran. Jadi ada lembaran khusus, Ibu buat lampiran. Jadi ketika dibagi raport, si anak kita dapat dua laporan. Yang pertama buku raport seperti biasa, yang kedua lampiran penjelasan kenapa nilai matematika 8, kenapa PKN-nya 7, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu tetap ditandatangan oleh guru dan diketahui oleh kepala sekolah. Begitu, Bu. Oh, tapi mungkin indikatornya beda ya, Pak? Beda. Oh.
Indikatornya disesuaikan dengan hasil, Ibu kan sudah melakukan identifikasi ya, sudah melakukan asesmen, kemudian ketemu baseline kan. Nah, baseline itulah indikatornya. Dari baseline itu disusun indikator, kan berbeda. Sedikit saya sedikit misalnya sama-sama belajar matematika, sama-sama belajar penjumlahan, tetapi untuk anak kita yang istimewa ini, dia hanya ya kalau yang lain dari penjumlahan hasil sampai dengan 100 misalnya. Kalau anak kita penjumlahan hasil di bawah 5 misalnya. Tetapi sama-sama konteksnya belajar matematika, tapi indikatornya saja yang berbeda tadi. Nah, seperti itu. Kenapa kok indikatornya begitu? Ceritanya kan panjang, dari identifikasi, asesmen, kemudian ada baseline. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Ya. Mungkin masuknya tadi ke PPI ya Pak ya, setelah asesmen kan kita merancang PPI. Nah, indikatornya itu kan kita ambil berdasarkan PPI. Kemarin itu kawan-kawan yang di GPK itu dikumpulkan itu ada istilah baru sekarang Bu Mita. Ya, betul. RPPI namanya. Oh, pakai ditambahin I, bukan PPI ya? Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran individual. Oke. Bukan PPI ya, jadi RPPI. Nah, tapi isinya sih sama dengan. Ya. Kak, boleh sedikit? Kami di Cita Bangsa memang pakai RPPI sebelum masuk ke PPI. Jadi kami perencanaan dulu. Si guru melakukan mengobservasi itu selama kita, kalau kemarin sebelum itu sekitar paling maksimal 1 bulan. Kita melakukan observasi sebelum masuk ke PPI, jadi kita buat RPPI, lalu si guru membuat rencana, nanti kita akan sama-sama berikan kepada orang tua, di situ juga ada psikolog, dan juga ada terapisnya, kita buat kesepakatan, jadi saat PPI itu berjalan, semua ikut melaksanakan. Di rumah, di sekolah, dan juga terapisnya. Jadi kita saling bekerja sama seperti itu. Jadi disepakati sebelum PPI itu berlangsung, kita buat perencanaan, dan kita tanda tangan semua di situ, Pak. Oke. Bu Wivit mau tanya, sejauh ini orang tua mendukung nggak, maksudnya kalau ada tugas buat di rumah itu dilaksanakan atau bagaimana? Ya, itu tadi fungsinya RPPI itu Bu Feni. Jadi komitmen kita di awal. Itu ya? Betul. Jadi saat kita laporan PPI, hasilnya itu orang tua pun, maksudnya kita akan ada laporan kan setiap per 3 bulan. PPI itu kita buat laporan seperti rapotan bertemu dengan orang tua. Di situ kita akan bahas di mana poin-poin yang tadi kita targetkan ternyata tidak tercapai. Apakah ini akan kita rubah? Ada strategi yang kita rubah atau ada target yang ingin kita rubah? Seperti itu. Dan jadi di sini jadi orang tua kita libatkan memang Bu, komunikasi terus. Makanya saya bilang di mana bahwa my parents, my teacher itu benar-benar salah satu kondisi yang sangat kita butuhkan. Seperti itu, tidak hanya pandemi saja, sebelumnya juga seperti itu, apalagi saat pandemi seperti itu. Iya, terima kasih Bu Wiwit. Oke, ada yang bertanya? Kalau kayak gitu mungkin saya juga cerita mengenai my parents, my teacher ya Pak Im. Kebetulan ini di sekolah anak saya gitu ya. Kalau di sekolah anak saya itu memang dari awal kan kita tekan kontrak ya. Kita tekan kontrak bahwa kita siap berkontribusi dalam pendidikannya. Gitu. Itu kita tekan kontrak. Tapi memang kalau sekolah anak saya karena pendekatannya agama ya Pak Im, itu tetap sebulan sekali kita harus mengikuti kajian orang tua, gitu kan? Kajian orang tua itu yang isinya ya hampir sama sebenarnya pendampingan anak gitu kan. Kalau mungkin bahasanya dari segi agama ya, bagaimana ini kita meraih surga dengan anak gitu. Tapi itu pun kita tekan kontrak. Artinya kalau kita maksimal 1 semester itu 2 kali kita boleh izin. Kalau lebih dari itu ketika pembagian rapot itu ada lagi nih Pak Im, harus diceramahin dulu sama kepala sekolahnya gitu. Jadi benar-benar komitmen orang tua itu yang di-keep banget gitu. Karena tanpa orang tua kayaknya pembelajaran akan susah ya, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak reguler gitu Pak Im. Bagus. Ya, maksudnya itu bisa kita seperti parents juga. Meeting ya Bu? Iya. Kita namanya kajian orang tua ya, tapi itu kita tekan kontrak, maksudnya beneran kita komitmen hadir gitu. Kalau 2 kali kita nggak hadir, anaknya nggak bisa dibagi rapot, gitu. Sebelum bagi rapot harus ada penceramahannya dulu lah, kenapa nggak datang, kenapa begini gitu. Jadi memang kalau di sisi orang lain sih kayak terikat ya gitu, tapi memang pendidikan itu kan dari orang tua gitu sebenarnya yang utama gitu.
Mungkin bisa diadaptasi juga gitu ya di sekolah-sekolah inklusi gitu ya, bagaimana menaikkan kontrak dengan orang tua gitu ya, bagaimana keterikatan orang tua gitu. Bagus. Ya. Jadi di beberapa negara maju posisi orang tua itu tidak sebagai subjek saja, tapi sudah menjadi mitra ahli. Jadi dianggap orang tua itu sebagai ahli yang harus memberikan kontribusi. Kontribusinya apa? Di antaranya menghadiri setiap pertemuan parent meeting tadi kata antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi posisinya, kalau mohon maaf nih, kalau di negara kita sebagian besar kan posisinya masih transaksional ya. Transaksional itu saya orang tua punya sudah bayar nih, sudah bayar ke sekolah, pokoknya terima beres pendidikan. Nah, kalau sebagian besar kan masih seperti itu. Sehingga akhirnya dari pihak sekolah pun kurang begitu menganggap sebagai mitra atau apapun. Nah, di negara-negara maju sekarang orang tua itu sudah diposisikan sebagai mitra ahli. Karena kenapa dianggap begitu? Karena orang tua paling paham 24 jam kan mereka ya, meskipun anaknya di sekolah kan pikirannya tetap anak ke anak 24 jam dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Jadi betul-betul masukan, catatan dan sebagainya sangat diperlukan juga dari orang tua. Ya, seperti itu kurang lebih. Dari yang lain, Bu Mita. Ya, tambah juga Bu Feni. Ya. Kami juga, tadi yang Bu Feni katakan di situ, kami juga lakukan itu, dan kami juga ada namanya parent sport. Jadi itu bentuknya per 3 bulan atau mungkin kondisional. Jadi ada bentuk grup memang khusus untuk anak-anak orang tua yang berkemampuan khusus ini berkumpul, di mana situ bisa sharing, memberikan semangat, seperti itu sih. Jadi bentuk kayak motivasi. Kadang-kadang namanya orang kan perlu dicas. Ya, betul, nah, ada suatu kondisi karena mereka selalu merasa kayak sendirian. Nah, saat bertemu dalam suatu kelompok dan ternyata mereka tidak sendiri, itu memberikan energi baru. Itu kita buat per 3 bulan atau mungkin kondisional kalau memang waktunya tidak pas, tapi itu harus dilakukan memang seperti itu. PSG ya Bu ya, Parent Support Group ya. Iya, betul. Iya. Sama mungkin sama sih sebenarnya kondisinya kayak di SLB ya Pak Iim ya. Kalau di SLB kan anak kita tuh dianterin tuh. Nah, ibu-ibu itu kan ketika ketemu sebenarnya kayak ngelepas rilis emosi ya. Ternyata teman kita tuh banyak gitu. Jadi kayak mereka tuh terpaksa nganterin karena bukan terpaksa, maksudnya mereka pengen nganterin karena memang pengen ketemu teman-temannya ya orang tua semua gitu kan. Berbicara gitu ya, saling oh ini kita senasib sepenanggungan gitu kan. Ini saya ingat kalau sampai dibilangin jangan dianterin Bu, karena sebenarnya mereka pengen kumpul aja gitu. Jadi sudah terbentuk parent support group-nya tersendiri sebenarnya. Gimana Pak Im mengenai parent support group nih? Ya, bagus. Jadi inovasi-inovasi itu terus dipertahankan, bila perlu dinaikkan kualitasnya, bahkan frekuensinya mungkin lebih sering lagi, karena tadi ya, ke depan posisi orang tua harus menjadi mitra ahli. Ini pandemi mengajarkan kita begitu ya, ketika COVID ini melanda, kemudian harus belajar dari rumah. Waduh, kita selama ini ternyata kelihatan gitu, gagap. Akhirnya orang tua juga gagap karena selama ini kita jarang share strategi, share metode, jarang berbagi pengalaman perilaku anak di sekolah seperti apa. Perasaan orang tua mungkin di sekolah anaknya baik-baik saja. Ketika pandemi ini, waduh, memang di 2 bulan, 3 bulan itu kan, waduh ya Allah, sampai berita-berita itu kan luar biasa. Anak-anak ya, ketika belajar di rumah. Ini Bu Dian nih, lebih paham nih tentang parenting. Iya, Bu Dian nih. Parent support group-nya gimana nih Bu Dian? Dari Nufa nih. Silakan Bu Dian. Halo Bu Dian. Ya. Sebentar. Oke. Kalau di Nufa, tunggu, kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran Bu, kedengeran. Kedengeran ya, oke. Clear. Jadi kalau di Nufa sendiri ya sebenarnya orang tua itu masih belum bisa kita samaratakan nih, Pak Im, Bu Mia. Apa ya istilahnya, ada yang memang terlibat dan seneng banget, bahkan antusias ya, nanya-nanya, terus kapan ya kita ketemuan gitu. Ada juga yang tadi ya, memang sudah menitipkan anaknya di sekolah, terus ya sudah gitu. Nah, jadi dari ada 2 golongan ini,
kita mengadakan pertemuan, ya biasanya sih 6 bulan sekali, itu pun bagus lah kalau 6 bulan sekali ya, kadang-kadang setahun sekali gitu. Dan itu yang hadir juga paling setengahnya. 50% kita ada kurang lebih 14, jadi kadang 6 orang, kadang 10 orang, tapi tetap kami lakukan. Dan di sana kita sharing tentang tempat terapi, kita sharing video tentang terapi SI itu kayak apa, terus juga materi-materi yang dari ruang sumber ya, dari ibunya juga kayak apa tuh piramida kemampuan dasar belajar. Nah, itu juga kami sharing ke orang tua, sehingga orang tua juga paham bahwa kenapa sih kita dasarnya dulu, kenapa sih? Nah, itu memang harus wawasan dulu ya. Kadang-kadang orang tua tuh masih menganggap disabilitas ini tuh penyakit. Jadi kalau udah terapi, berapa lama Bu sembuhnya gitu. Jadi harus kita sadarkan ini sebenarnya bukan penyakit gitu. Ini memang berbeda dan ini ya berarti didampingi dan diperlukan kehususan di sepanjang kehidupan. Hanya kita bisa membuat secara lebih optimal sesuai kemampuan yang memang aslinya dimiliki. Nah, itu berkali-kali kita lakukan. Akhirnya yang kami tempuh tidak membuat parents meeting banyak-banyak gitu ya. Jadi istilahnya kami membuat jadwal. Siapa yang perlu diskusi dengan saya sebagai tim psikologi, dibuatkan jadwalnya. Dari itu pun kembali lagi tidak semua orang tua mendaftarkan jadwal konsultasi online ya. Kalau sekarang kan memang online. Paling balik lagi 50% dari orang tua yang memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Jadi yang janjian, terus kita ketemu online kayak gini, ngobrolin segala macam, terus juga membangkitkan ini ya, semangat orang tua. Ini barusan saya terpikir nih Pak Iim, Bu Mia, dan teman-teman semua. Mungkin ya orang tua ini juga butuh apa istilahnya, belajar relaks ya, belajar relaksasi, atau misalnya pakai tapping atau apa gitu ya, yang bisa kita lakukan sehingga orang tua ini tidak terlalu lelah, juga nggak terlalu tegang gitu ketika berhadapan dengan ya special needs children-nya gitu. Kadang-kadang mereka tuh memiliki idealisme, tuntutan-tuntutan tertentu, ketika itu tidak tercapai, akhirnya menyalahkannya tuh ke diri mereka ya. Guru-guru juga sama, saya beberapa kali di ruang sumber dengan guru dengan pendamping-pendamping itu melakukan relaksasi gitu. Melakukan relaksasi karena untuk menyadarkan bahwa kita bertemu dengan anak-anak yang kita tidak bisa memakai target seperti kita menganggap oh anak kelas 3 bisa seperti ini gitu. Nah, itu yang kami terus bangun. Kalau anak-anak belum bisa lancar membaca, tenang aja, bukan salah shadow. Kadang-kadang orang tua kan gitu ya. Shadownya Bu kurang ini anaknya belum bisa baca. Padahal ketika kita tes IQ-nya, assessment gitu, kemampuan dia memang misalnya maksimalnya seperti kelas 2, walaupun umur dia udah 10 tahun. Berarti kan kemampuan di kelas 2 seperti apa sih, belajar membaca terus-menerus gitu. Sehingga itu yang kami kuatkan juga ke shadow, ke guru walas gitu ya, guru bidang studi, dan ya pelan-pelan ke orang tua. Jadi ke orang tua ini memang kita perlu pendekatan lebih khusus ya, untuk bisa penerimaan, percaya dulu sama kita. Nah itu ya, membangun itu perlu waktu banget sih. Saya 3 tahun di inklusi nih Pak Iim, aduh 3 tahun yang penuh dengan warna ya kalau menurut saya. Berbeda sekali dengan kita di dalam ruangan praktek psikologi ya, kita memberi saran, tapi kan tidak langsung ke lapangan gitu. Ketika kita terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan orang tua langsung, guru, kelas, ini barulah kita ngeh ya, wah ini variasinya banyak sekali gitu. Semua anak itu unik, semua anak itu khusus, dan itu benar gitu, benar banget gitu. Jadi itu sih kalau yang saya bisa share, apa ya, berarti kurang lebih seperti itulah. Gitu. Apakah bisa dibikin kayak studium general dulu Bu, buat yang orang tua berkebutuhan khusus nih, gitu, bahwa nanti pembelajarannya kayak gini, gitu ya, bahwa ini kita harus kontrak begini. Iya, awal tahun pelajaran itu dilakukan sih, Bu. Awal tahun pelajaran dilakukan, terus penandatanganan apa istilahnya kontrak bahwa ada jadwal ruang sumber, ada shadow dan lain-lain gitu. Kalau di awal sih insya Allah oke ya, awal tahun ajaran hadir. Tapi ketika evaluasi 3 bulanan, nah itu akhirnya online. 6 bulanan kita bikin meeting, tadi setengahnya gitu. Jadi kalau kami sih terus aja berjalan, mudah-mudahan bisa menular ya dari orang tua yang hadir, bisa menularkan, karena terlihat sekali dari kemajuan anak-anaknya. Orang tua yang hadir itu anak-anaknya lebih tenang, lebih apa ya istilahnya tuh kooperatif gitu.
ketika shadow-nya juga datang gitu, kunjungan ke rumah lebih kooperatif anak-anaknya dibandingkan orang tua yang kalau saya sih istilahnya belum menerima ya, masih butuh waktu lah untuk menerima kondisi anak. Terus juga masih menuntut lingkungan tuh apa istilahnya, bahwa ini tuh lingkungan yang harus lebih gitu. Jadi belum menerima anaknya, tapi menuntut ke lingkungan terus-menerus. Nah ini anaknya pun apa ya, jadi nggak tenang, gampang tantrum, ada kemunduran, terutama pas pandemi ini ya, kemundurannya lebih terlihat gitu. Dibanding yang orang tuanya juga semangat ya untuk menerima anak, kooperatif dengan guru, nah itu berbeda sekali. Iya. Terlebih terapi akhirnya berhenti dulu ya, beberapa siswa kami berhenti terapi, pertama memang karena masalah ekonomi, dan juga karena masalah keberanian ya untuk protokol kesehatan. Ini juga jadi kendala. Ya, terima kasih Bu Dian. Pak Iim, kalau di Tiongkok itu okupasi terapis, fisioterapis di sekolah itu fungsinya kayak gimana Pak Iim? Ya, karena mereka itu sistem sekolahnya kan satu unit ya, jadi satu lokal, satu titik dari mulai TK sampai dengan SMP bahkan sampai SMA itu ada di situ. Nah, di setiap sekolah itu, di semua sekolah, baik itu di sekolah umum ataupun di sekolah khusus atau SLB, mereka ada disebut dengan sharing resources. Jadi psikolognya, dokternya, terapisnya tidak ada di sekolah atau tidak ngantor ke sekolah atau tidak datang ke sekolah, tapi ada tempat khusus gitu. Ada base-nya khusus di bawah naungan Departemen Pendidikannya. Jadi ada dokter, ada psikolog, ada tenaga terapis yang diangkat oleh pemerintah untuk bekerja untuk sekolah. Nah, ngantornya nggak ke sekolah ngantornya, tapi di tempat khusus gitu, lembaga khusus gitu, lembaga support system. Sebutnya itu kalau di bahasa Inggris kan sharing resources. Nah, jadi mereka ada jadwal berkunjung ke sekolah berdasarkan janjian, ada orang tua yang datang juga konsultasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak ngantor, tidak berkunjung tidak ngantor sekolah. Tapi memang ada disiapkan gitu ya Pak, semuanya Ada. sepaket ya, dokter, terapis, psikolog gitu ya Pak. Ya. Dan uniknya itu di sana gini Bu, untuk dokter sarjana kedokteran di sana itu terbagi dua. Ada dokter ilmu kedokteran barat, ada ilmu kedokteran tradisional mereka, gitu. Dan orang tua juga boleh milih mau terapi ke dokter barat atau ke tradisional. Itu di sana seperti itu. Rumah sakit pun sama, di rumah sakit apoteknya juga ada 2, ruangan layanan kayak akupuntur itu mereka masuk ke rumah sakit. Herbal juga gitu. Berarti herbal kalau yang tradisional gitu ya Pak. Ya, cuma pilihan. Orang tua boleh memilih mau pengobatan ala barat atau pengobatan tradisional. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Iim share-nya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup saja ya Pak Iim ya? Boleh. Ya, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mau ditutup, Bu Devi? Sudah cukup? Ya. Sudah cukup ya. Nanti bisa sama saya ya Bu ya selanjutnya ya. Ya, terima kasih Pak Iim atas ilmunya hari ini yang sangat alhamdulillah bermanfaat gitu ya. Kami cukup tercerahkan, ada ide-ide baru yang bisa dikembangkan di sekolah kami masing-masing ya Pak Iim. Barakallah buat Pak Iim. Dan buat teman-teman yang masih hadir sampai jam 3 ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita ini agen pembaru pendidikan inklusi gitu ya. Amin ya Pak Iim ya. Paling enggak Bekasi jadi pionir ya Pak Iim ya. Bisa berkembang pendidikan inklusinya. Jangan berhenti di sini Bu Mitra ya. Forum-forum seperti ini lanjutkan. Ya, baik siap. Itu daring ataupun luring. Iya, siap Pak. Setuju kayaknya ya kalau kita akan terus adakan kayak gini ya Pak. Maksudnya ini
kalau orang tua perlu di-charge, kita juga perlu di-charge ya gurunya ya, dengan ilmu-ilmu baru. Semoga Pak Iim masih bisa membantu nanti ya Pak ya. Amin. Ya, amin, amin, amin. Amin. Terima Siap, kasih siap. banyak Pak Iim. Terima Sama. kasih banyak teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.